Selamat pagi, selamat bertemu kembali di perkuliahan algoritma. Di pertemuan kali ini saya mau membahas mengenai resume atau rangkuman terkait tentang salah satu proses looping di dalam algoritma. Jadi di dalam algoritma itu ada istilah looping, perulangan ya. Nah, secara umum di algoritma atau di dalam pemrograman itu dia mengenal tiga konsep perulangan. Yang pertama adalah dengan menggunakan perulangan for, ya, perulangan for. Kemudian yang kedua dengan menggunakan while, dan yang ketiga dengan menggunakan do while. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara ketiga ini adalah jika kita menentukan yang for sama while itu adalah masuk di dalam kategori entry control it, ya, artinya nilainya kita yang menentukan kontrolnya, ya, entry, jadi tentukan nilai di awal, ya, inisialisasinya seperti itu, dibatasin. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan yang do while, maka controllingnya untuk proses loopingnya itu ketika dia keluar, jadi posisinya ada di terakhir, do while, ya. Jadi sekali lagi penulisannya seperti ini, for, kemudian inisialisasi, kemudian ada kondisinya apa, kemudian nilainya, perubahan updating datanya seperti apa. Nah, contoh misalkan gini ya. Contohnya misalkan saya langsung buka ke online GDB. Oke, saya coba. Oke, ini saya hapus ya. Nah, misalkan kita mencetak tulisan ini ya, tulisan Hello World ini ya. Saya tulis sebenarnya ini. Oke, ini saya run. Oke, nah tulisannya kan seperti ini. Ini saya tambahkan di ujungnya ENL. Oke, ENL. Ya. Oke, ini saya tulis dulu di sini. Saya tutup dulu. Ini saya copy ini. Jadi biar dia ke bawah ya, biar hasilnya ke bawah. Oke. Oke. Jadi ketika saya run, nah dia akan menampilkan output tulisan Hello World. Ya, Hello World seperti ini. Nah, dengan menggunakan looping, kita bisa menyingkat penulisan ini menjadi sangat sederhana penulisannya. Tidak perlu sebanyak ini tulisan Hello World-nya ini. Tulisan Hello World ini cukup ditulis sekali, kemudian tinggal memberikan perintah perulangan. Nah, sekarang kita coba yang pertama for. Ya, pertama for. Ya, for. Nah, caranya gimana? Caranya penulisan for-nya ini. Ya, penulisan for ini. Penulisannya seperti ini, for auto container. Ya. Jadi kalau saya hapus dulu ya. Jadi ini kita tulis, ini kita menggunakan for ya. Oke. Sorry, ini saya pakai ini aja. Nah, oke. Nah, sekarang for, terus saya butuh variabel integer i sama dengan saya mulainya mau startnya dari mana? Dari 0 misalkan atau dari 1. Ini start titik awalnya dia. Ya. Kemudian titik koma, i-nya lebih kecil sama dengan berapa? Sampai 10 saya inginkan. Kemudian ini adalah update nilai i-nya. Nah, karena dia ingin sampai 10, maka i-nya bertambah satu-satu. Oke. Kemudian jangan lupa dikasih blocking untuk nilai for-nya. Nah, nilai yang hello world yang mau kita cetak ini cukup kita tulis sekali, nggak perlu. Nggak perlu kita tulis seperti yang banyak yang ada di sini ya. Jadi ini saya tutup dulu. Oke. Nah, ini tinggal saya run, hasilnya sama. Tuh, ya, tuh. Hasilnya sama, tidak ada perubahan seperti menulis banyak. Nah, kerugiannya kalau menulis gini, kalau dia mintanya lebih banyak, misalkan 100, kita akan capek ngopi pastenya ke bawah nih. Tapi kalau dengan ini cukup rubah di sini jadi 100, kita run dia akan berubah seperti itu. Oke, ini yang pertama. Nah, untuk penggunaan yang kedua, looping yang kedua, itu dengan menggunakan while. While-nya ada di atas ya, while-nya. Nah, konsepnya gimana? Sama. While, penulisan begini. Di dalam tanda kurung ini ada kondisi. Nah, kita ingin kondisinya integer i itu lebih kecil sampai dengan 10 kita mau. Oke. Artinya maksudnya gini, selama nilai i-nya lebih kecil dari 10, maka cetak yang ini. Nih, cetak tulisan ini. Selama nilainya. Nah, hati-hati
di dalam while ini harus ada updating datanya. Kalau enggak, nilainya terus-terusan akan seperti ini. Akan terus-terusan mencetak seperti ini. Nah, makanya di sini di awal kita kasih nilai awalnya 1, kemudian ini 1 lebih kecil 10 cetak. Di sini ada nilai i-nya ditambah. Jadi ketika posisinya ketika posisinya 1 cetak hello world, kemudian ditambah jadi 2, nanti naik 2 lebih kecil. Terus seperti itu berputar. Nah, ini kita sebut sebagai while ya. Ini kita run ya outputnya. Oke, ini kita lihat ini. Oke, ini ada error. Di sininya saya cetakin. Oke, integernya. Oke. Oke, sorry. Ini saya salah ya. Ini harusnya gini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Kalau saya besarin, saya tambah tuh. Ya. Oke. Nah, ini kita jadi tadi masih kecampur sama apa? Sama sininya. Ini apa sama yang for saya tambahin dulu NL ya. Ini saya cetak 2 kali di sini. Oke. Oke, ini saya run. Oke. Nah, yang pertama ini menggunakan for, yang ini menggunakan while. Hasilnya sih sama aja. Ya, tetap sama seperti ini. Cuman penulisan logikanya dia berbeda. Nah, ya. Nah, yang ketiga adalah dengan menggunakan do while. Do while. Ya, do while. Nah, caranya gimana? Do dikerjakan dulu, do, terus kemudian kurung tutup, ya kurung kurawal buka, kurung kurawal. Di sini ya di ujung ininya di exit controllingnya ini ada nilai selama apa? I misalkan kita tulis ya i lebih kecil sama dengan 10. Ya, nih saya setting nilai i-nya sama dengan 10. Misalkan 1 misalkan di sini. Nah, hati-hati di sini. Di sini kan dikatakan i-nya 1. Selama 1 terus di sini. Ya. Maka penulisan di sini nanti di sini ini layout-nya ini. Oke, di sini saya copy. Nah, jadi ketika dia 1 cetak hello world pertama, kemudian 1 lebih kecil dari 10, betul, naik lagi dia. Nah, maka nilainya itu yang harus kita kejar adalah nilainya ini harus lebih besar dari di sini 1 harus lebih besar dari 10 biar ininya keluar. Kalau di sini selama nilainya lebih kecil. Ya, kalau ini harus kita paksa aja jadi i plus plus misalkan di sini. Jadi nanti 2 lebih kecil ini, nanti 3 lebih kecil. Jadi selama nilainya lebih kecil dari 10. Ya, coba kita run ya. Ini saya copy dulu. Kita copy, kita kasih enter buat enter yang ketiganya. Terus saya run. Oke, di sini ada titik koma lupa. Oke. Titik koma itu ada di sini. Ya. Oke, ini titik komanya ada di while. Oke, titik koma while-nya sini. Line 24, line 24, line 24. Oke, sini ya, terakhir. Nah. Oke, nah kita lihat di sini. Jadi yang pertama ini adalah i for i, ini adalah while. Nah, ini adalah do while-nya. Ya. Jadi apa yang membuat berbeda antara while dengan do while? Kalau while, dia pengecekan kondisinya itu adalah di awal dulu di sini kondisinya. Jadi selama kondisi yang ada di sini sesuai, ya selama sesuai, maka dia akan cetak ini. Nah, kalau do while, dia kerjakan dulu, kerjakan dulu ini, terus kemudian update nilainya, terus dicek terakhir. Ya, dicek nilainya. Apakah dia sesuai dengan kondisi ini? Ya, kondisinya. Jadi kalau jika dia nilainya sudah tidak sesuai lagi, maka dia keluar. Jadi kalau saya cetak di sininya 10, maka yang kecetak di sini adalah ya do while-nya itu cuma 1 kali. Kenapa 1 kali? Karena ketika 10 cetak, 10-nya ditambah jadi 11, 11 lebih kecil sama 10 tidak, langsung keluar dia seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan do while ya, penggunaan do while. Oke.
Nah, sekarang kita mau coba latihan untuk penggunaan do while lagi nih, penggunaan do while. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus ini. Oke. Nah, misalkan saya mau penjumlahan ya, penjumlahan nilai dari 1 sampai dengan 10 menggunakan do titik-titik while. Oke, saya buat dulu variabel integer i. Ya, i-nya saya setting sama dengan 10, sama dengan 1. Do saya kerjakan di sini. Ya, di sini sampai while. Ya. Terus kemudian saya mau i-nya lebih kecil sama dengan 10. Nah, maka di sini saya siapkan lakukan penjumlahan di sini dari 1. Maka saya buat variabel baru untuk menjumlahkan total ya, menampung nilainya di sini. Saya set nilai totalnya itu sama dengan 0 dulu nilainya. Oke. Nah, kemudian total saya tulis di sini sama dengan total plus i. Oke. Jadi nanti 0 tambah 1 dulu. I-nya 1. Ya. Kemudian nanti totalnya 1 ditambah 2. Nah, maka di sini adalah i plus plus. Ya, i ditambah 1. Oke. Terus dicek apakah dia lebih kecil 10, betul. Masih lebih kecil 10. Terus nanti uang bertambah ketika dia lebih dari 10, langsung keluar. Ya. Nah, kalau saya mau mencetak totalnya berapa, saya letakkan di luar while. Cout total penjumlahan dari 1 sampai dengan 10 itu sama dengan total. Oke. Saya run ya. Oke, ini ada error. Coba kita cek di sini. Tuh, kurang titik koma ya, expected before cout. Before cout itu ini di sini berarti di ujungnya. Oke. Kita tambahkan nih. Tuh, totalnya adalah 1 sampai 10. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh yang berikutnya tentang penjumlahan menggunakan do while ya. Oke, ini contoh yang kedua. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Bagaimana caranya? Misalkan ini nanti saya hapus dulu ya. Oke. Oke, ini contoh yang sekarang contoh yang kedua. Contoh berikutnya adalah bagaimana mencetak angka dari 10 sampai dengan 1. Nah, ini turun nih. Gunakan do while. Oke, sama seperti tadi, saya setting integer i. Ya, nilai i-nya saya setting. Ya, ini saya kosongin dulu. Saya tulis do. Terus kemudian gini. Di sini saya tulis while. Nah, saya ingin mencetak dari 10. Dari 10 sampai dengan 1 turun satu-satu. Maka nilai i-nya ini jangan saya tulis 1, tapi saya tulis 10. Jadi pada saat nanti dicetak di sini, ya, pada saat dicetak i, ya, nah, dia 10 nyetaknya di sini. Ya, jadi cetak 10 i-nya, cout-nya. 10. Nah, kemudian harus dikurangi 1. Maka i min. Ya, dikurangi 1, 9. Nah, sekarang yang di sini i-nya, ya, kita harus tulis apa? Karena dia berkurang, maka i-nya selama i lebih besar 0. Ya, kenapa? Karena kalau dia nanti dikurangi pas dia 1 lebih besar dari 0, oke. Ketika 1 dikurang jadi 0, dia nanti akan ke sini. Ya, akan keluar di situ. Sekarang kita coba ya, cek ya. Oke, ini udah, saya coba run. Oke, ini ada error. Oke, saya lupa terus ininya. Nah, titik koma di sini. Nah, ini tuh 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya adalah kalau kita mau dia mundur, maka dia harus min 1. Ininya berbeda, tandanya lebih besar. Oke, gitu ya. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk proses
penggunaan while ya. Oke, kasus berikutnya adalah misalkan kita faktorial. Ya, tahu ya faktorial itu. Misalkan contohnya gini, kalau saya misalkan tulisnya 5 faktorial, itu artinya ya. Jadi kalau saya tulisnya 5 faktorial gini, ini artinya kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Totalnya berapa? 20, 60, 120. Nah, kita mau buat ini. Ya, gunakan do while. Oke. Nah, caranya gimana? Oke, sekarang fokuskan dulu pada ini dulu. Ya. Jadi, kita tulis variabel i. Oke. Kemudian do sama seperti yang tadi ya, mundur satu-satu tadi. Ya, mundur yang satu-satu tadi. Jadi i-nya kita setting misalkan dia mintanya 5 faktorial. Ya. Nah, di sini i-nya karena dia kurang, i-nya harus selama i-nya lebih besar 0. Ya. Jadi selama nilainya lebih besar dari 0. Nanti kan dia berkurang satu-satu, maka i min ya, berkurang satu-satu. 5, 4, 3, 2, 1. Nanti 0, 0 keluar dari situ. Oke, nah ini kita udah buat. Nah sekarang faktorial ingat, ini kan kalau dia penjumlahan 5 tambah 4 ya. Maka kalau dia di perkalian, maka di sininya kita tulis variabel faktorial. Ini untuk jumlahnya nanti, yang 120 ini. Ya. Nah, karena dia perkalian, maka nilai biar dia tetap itu faktorial itu 1, jangan 0. Kenapa? Kalau dikali 0, 0 semua. Beda sama penjumlahan. Kalau penjumlahan kan gini. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, di depannya ini bisa tambah 0. Kenapa? Karena nilainya nggak berubah. Tapi kalau perkalian, ininya dikali 1. Tuh, kali 1. Kenapa? Karena kalau dikali 1, dia nggak berubah nilainya. Tetap bilangan itu. Ya, maka ini kita faktorial ini kita isi nilainya dengan sama dengan 1. Oke. Ya. Kita isi dengan 1. Nah, berikutnya adalah perkaliannya. Faktorial ya, itu sama dengan faktorial kita kali 1. Kali i. Ya, kita kali i. I-nya kan 5. Jadi nanti 1 kali 5. Yang ini 5. Nanti turun jadi 4 ininya. Faktorialnya sebelumnya 5 dikali 4. Jadi 3. Terus kemudian 3 dikali 5 kali 4, 20. 20 kali 3 jadi 120. Ya, terus seperti itu sampai dengan yang terakhir seperti itu. Ya, ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh penjumlahannya dia. Nanti ketika sudah selesai, kita tinggal cout. Kita tinggal cout outputnya. Ya. 5 faktorial itu 5 faktorial itu sama dengan cout faktorial. Oke. Dah, ini tinggal kita rapikan terus kita run. Nah, 120 ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini contoh penggunaan perulangan dengan menggunakan do while. Ya, hati-hati dengan di sininya nih. Biasanya ada masalah di sini. Pak, misalkan saya mau menulis ininya seperti ini atau ininya diinputkan, Pak, nilai i-nya mau berapa faktorial bisa nggak? Bisa. Jadi di sininya nanti in. Cout dulu. Ya, cout mau berapa faktorial. Oke. Nah, ininya kita mau settingnya berapa faktorial di sini. Ya. Nah, baru in i. Oke. Nah, i-nya ini saya tutup nih, nggak dipakai karena kita kan mau berapa ininya, berapa faktorial. Ya, misalkan saya mau 10 faktorial, berarti nanti 10 ya. Seperti itu. Tinggal rubah ininya tetap. Nah, nanti pencetakannya mau berapa faktorialnya di sini. Bisa nggak ya saya tambahkan di sini coba. Ini saya cetak di sini, cout. Oke. Saya tulis di sini i gini. Oke. Di koma ya.
koma. Nah, di sini nanti saya tulisnya sama dengan di sini ujungnya. Set. Oke. Coba kita run. Mau berapa faktorial? 5. Enter. Oh. Tuh, ya 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, saya mau misalkan 10 faktorial. 10 faktorial. Enter. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ujungnya memang ada bintang. Nah, kalau mau kayak bintangnya dihilangkan, gini dia. Nah, di sini tambahkan. If I tidak sama dengan 1, nah, tulis ini. Ya, tulisnya ini. Nah, else, ya, else, cout. Nah, baru tulis sama dengan. Oke, ujung ininya nggak usah lagi. Nah, jadi gitu ya. Oke, tinggal kita run. Oke, ini ada titik komanya kurang di baris 16 sama 17. Oke, ini titik komanya kurang. Kita run. Mau 5 faktorial. Enter. Oh, ini ya. Oke, kita lupa satunya nggak kecetak. Berarti di sininya tambahin I. Ya, nah itu ya. Kita run. Oke, ini saya lupa. Oke, ini ya. Nah, gitu ya. Oke, saya mau berapa? 10 faktorial. Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya mau berapa faktorial di sininya? Saya run lagi. Saya mau 6 faktorial. Enter. Oke. Ya. Nah, kenapa saya tulis di sininya seperti ini if-nya? Karena yang tanda bintang ini di 1. Ya, jadi di ujungnya. Maka yang saya validasi adalah nilai I-nya ketika dia sama dengan 1. Ya. Kalau dia misalkan dibalik, Pak, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali 5, maka 5 di sini sama dengan I sama dengan I. I sama dengan, misalkan nilai I-nya sama dengan berapa maksimumnya yang kita inginkan. Ya, ini karena ujungnya itu 1, maka 1 lebih enak. Ya. Oke, ini contoh penggunaan while dengan menggunakan konsep do while, looping, perulangan. Oke, demikian dari saya video singkat tutorial hari ini. Mudah-mudahan berguna dan silakan nanti dicoba. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar di video berikutnya, video ini ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Selamat sukses selalu.